Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Salam sehat bagi kita semua. Baik anak-anakku, sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, atas kasih Tuhan kami kembali dapat berkumpul hari ini untuk belajar. Sebelum kami belajar Tuhan, kiranya Kau bimbing kami, berarti Roh yang akan mengajari mendidik anak-anak kami. Dan juga semua didik kami berikan kemampuan, juga kesehatan Tuhan untuk bisa belajar dengan baik. Dan juga kedua orang tua Tuhan yang memberkati. Inilah doa kami Tuhan yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita sudah belajar ya. Hari ini kita masuk di PLH ya, di jam kedua ini. Kalau minggu lalu di bab 1 kita belajar tentang pelestarian lingkungan biotik dan abiotik ya. Kalian sudah paham upaya-upaya pelestarian lingkungan ya. Dan kemarin kita sudah mengikuti latihan soal. Puji Tuhan, nilainya bagus-bagus ya semuanya. Artinya anak-anakku sudah memahami dengan baik ya. Sekarang kita masuk di pembelajaran bab 2. Coba buka bab 2 halaman 23. Bab 2 halaman 23. Di sana kita belajar mencegah pencemaran lingkungan. Mencegah pencemaran lingkungan ya. Di bab 2 ini nanti akan menjelaskan bagaimana cara kita mencegah pencemaran lingkungan. Namun kita harus tahu dulu apa itu jenis-jenis pencemaran lingkungan. Bagaimana kita menyenangi hidup yang sehat dan indah ya. Baik anak-anakku semua, sebelum kita masuk di materi bab 1 ya, bab 2, pelajaran bagian A, jenis-jenis pencemaran lingkungan. Coba perhatikan bukunya halaman 23. Di sana ada peta konsep untuk memudahkan kita untuk belajar lebih baik ya. Kata kuncinya di sana ada lingkungan, ada pencemaran, ada polusi ya. Coba perhatikan semua. Di sini juga di papan tulis membuat peta konsepnya. Mencegah pencemaran lingkungan ada 3 ya. Pertama, kedua, ketiga, sama seperti yang di sini di buku kita. Di bagian pertama, mencegah pencemaran lingkungan. Yang kedua di bagian pertamanya jenis-jenis pencemaran lingkungan. Ada pencemaran air, ada pencemaran udara, ada pencemaran tanah. Lalu yang kedua, bagaimana kita menyenangi lingkungan yang bersih, sehat, dan indah. Tentu ada usaha untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan indah. Yang ketiga, nanti kita akan belajar melaksanakan kegiatan kebersihan dan keindahan di sekolah atau di rumah. Yaitu contohnya ada kegiatan mencegah lingkungan agar bersih, sehat, dan indah. Baik anak-anakku, itu peta konsep di dalam bab kedua ini ya. Peta konsep itu memudahkan kita untuk mengingat dan memahami pelajaran atau materi pelajaran yang kita pelajari ya. Buka halaman 24. Di sana ada Rati ya, kita baca dulu. Rati baru saja pulang sekolah. Setiap hari dia melewati sungai. Sungai yang melintas di kampungnya. Dia merasa sedih melihat keadaan sungai itu. Dulu sungai itu airnya bening, penduduknya banyak memanfaatkan untuk mandi, mencuci, pengairan dan sebagainya. Banyak ikan yang berkembang biak di sungai itu. Sekarang sungai
itu tidak lagi bening, warnanya keruh, kehitaman, dengan bau yang menyengat. Tidak ada lagi ikan atau udang yang hidup di situ. Penduduknya tidak bisa mandi, mencuci, dan mengairi sawah. Ya, dan seterusnya. Nanti anak-anakku bisa baca ya. Ini contoh yang di dekat sekolah Nina ini, yaitu di kampungnya terdapat sungai yang tercemar ya. Sungai yang tercemar limbah pabrik ya. Pencemaran mengakibatkan berubahnya tatanan lingkungan sehingga menyebabkan kualitas menurun ya. Akhirnya lingkungan menjadi kurang atau tidak lagi berfungsi dengan baik. Contohnya tadi di Kampung Rati. Awalnya sungainya bening, sungainya bisa untuk mandi, untuk sawah, untuk mencuci dan sebagainya. Tapi karena tercemar limbah, sehingga sungai itu menjadi tidak berfungsi dengan baik. Coba kita kembali ke halaman 25. Jenis-jenis pencemaran lingkungan ya. Apa yang dimaksud dengan pencemaran? Ya. Pencemaran adalah masuknya suatu zat atau komponen lainnya ke dalam lingkungan. Masuknya suatu zat atau komponen ke dalam suatu lingkungan ya. Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut polutan ya. Suatu zat disebut polutan bila keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup. Contohnya karbon dioksida pada jumlah tertentu bermanfaat bagi tumbuhan. Hal ini karena tumbuhan memerlukan karbon dioksida untuk melakukan fotosintesis. Akan tetapi jika jumlah karbon dioksida lebih tinggi, maka dapat merusak kesehatan. Suatu zat dapat disebut polutan apabila yang pertama, jumlahnya melebihi normal, berada pada waktu yang tidak tepat, berada pada tempat yang tidak tepat ya. Jadi pencemaran lingkungan bermacam-macam jenisnya. Tadi ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Hari ini kita belajar tentang pencemaran air aja dulu ya. Nanti minggu depan bagian kedua, coba perhatikan di halaman 25. Pencemaran air artinya air itu tercemar. Biasanya tercemar oleh karena limbah atau asap-asap pabrik atau maaf, bukan asap pabrik ya, limbah-limbah dari pabrik mengalir ke sungai sehingga sungai tercemar, atau deterjen dari rumah-rumah warga bisa mengalir ke sungai sehingga mengakibatkan sungai menjadi tidak bersih lagi ya, akhirnya menjadi tercemar. Itu contohnya ya. Coba kita praktekkan ya. Perhatikan anakku, di halaman 25 kita diminta melakukan suatu kegiatan. Perhatikan, ini ada 2 gelas ya, gelas A dan B ya. Ini isi air matang yang bisa diminum, dua-duanya isi sama ya. Kemudian gelas A ini dibiarkan dulu seperti ini, tidak ada dimasukkan sesuatu apapun ke dalamnya. Lalu bagian B tuang dengan tinta ya. Coba ya. Nah, ini kasih tinta sehingga berwarna ya. Dan juga masukkan lagi dengan deterjen ya. Ini ada rinso ya, deterjennya. Coba perhatikan, masukkan.
Perhatikan anak-anakku, di gelas A tidak ada campuran ya. Di gelas B, Mem masukkan 1 tetes tinta warna biru dan juga 1 sendok deterjen ya. Aduk hingga merata. Ini kita aduk. Ya. Perhatikan, nanti praktekkan di rumah ya. Lalu buka halaman 23 ya. Di sana ada pertanyaan. Dengan cara kamu nanti mempraktekkan kedua gelas ini ya. Air yang matang, yang gelas B dicampur dengan deterjen dan juga tinta. Coba cium. Warna berbau ya. Berbau deterjen ya. Dan warnanya berubah menjadi warna biru. Sedangkan yang di bagian A, gelasnya masih tetap bening airnya ya. Airnya masih tetap bening. Artinya tidak tercemar. Sedangkan gelas B berubah warnanya dari putih tadi, air putih yang bersih, berubah menjadi biru. Ketika dicampur dengan deterjen, baunya berubah menjadi bau deterjen ya. Baik anak-anakku, nanti perhatikan di rumah ya, praktekkan juga di rumah. Setelah itu kalian bisa menjawab pertanyaan yang di halaman 26. Coba perhatikan, ini nanti menjadi tugas kalian ya. Perhatikan. Pertama, apa warna air di gelas B? Nah, kalau Mem tadi ini sudah coba warna air di gelas B yaitu menjadi warna biru. Kalau kamu buat merah, merah dan sebagainya. Ciumlah air di gelas B, apakah airnya berbau? Nah, nanti kamu praktekkan cium. Ini Mem cium berbau deterjen ya. Bagaimana bau di gelas B? Ya berubah ya. Apakah air gelas B masih bisa diminum? Tentu tidak bisa diminum lagi ya, karena sudah tercemar oleh tinta dan deterjen ya. Apakah air di gelas A masih bisa diminum? Kalau ini tidak ada tercemar, ini meminum ya, coba lihat. Masih bisa diminum. Kalau yang gelas B tidak bisa diminum lagi, bisa mengakibatkan sakit ya. Apakah air di gelas A masih bisa diminum? Kalau yang mempraktekkan masih bisa ya. Mengapa air di gelas B sudah tidak bisa diminum? Karena sudah tercemar. Apa kesimpulan kalian dari percobaan di atas? Ya, ini kita simpulkan ya. Kesimpulannya, air yang tercemar akan berubah warna dan baunya dan tidak bisa lagi diminum atau berubah ya, berubah kegunaannya atau fungsinya. Ya. Jadi sedangkan air yang tidak tercemar masih tetap bisa kita minum ya. Itu ya kesimpulan kita pada hari ini. Baik anak-anakku semua, sudah paham ya di bagian A tadi jenis-jenis pencemaran lingkungan ya, yaitu salah satunya pencemaran air. Anak-anakku semua, di lingkungan kita supaya air tidak tercemar, kita harus tetap jaga kebersihan. Kita harus cinta lingkungan ya. Caranya bagaimana? Ya, melaksanakan kebersihan atau keindahan lingkungan, keindahan sekolah ataupun rumah. Contohnya bagaimana menjaga air tetap bersih, udara tetap bersih dengan cara menanam berbagai tanaman ya. Jadi sebagai warga yang baik kita harus menjaga
lingkungan tetap sehat, bersih, dan indah. Hari ini kita tutup pembelajaran kita sampai di sini dulu. Minggu depan kita masuk di bagian B ya, pencemaran udara dan pencemaran tanah. Baik anak-anakku, tetap semangat ya, tetap sukacita, meminta, tetap jaga kesehatan ya, gunakan protokol kesehatan seperti ini ya, tetap menggunakan masker ya, menggunakan masker dengan baik, lalu cuci tangan dengan baik, makan makanan bergizi ya, jaga kesehatan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu atas kasih-Mu Tuhan. Hari ini anak-anak kami dapat belajar dengan baik, mampukan mereka lebih lagi memahami pembelajaran ke depan. Demikian juga orang tua yang mendukung anak-anaknya, Engkau berkati, jauhkan dari sakit, berkati pekerjaannya, buka tingkap-tingkap berkat. Terima kasih Bapa, berkati kami semua guru-guru dan semua anak didik. Ampuni kami bila ada kekurangan kami. Kami berdoa buat lingkungan kami, buat kota Bekasi, bahkan Indonesia ini. Kiranya Engkau memberikan kesehatan bagi semua warga yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Amin. Selamat pagi anak-anakku, Tuhan